Ganteng iya, kuat iya, affordable pasti dong. Kapan kan kalian bisa dapetin PC rakitan dengan harga 8 jutaan tapi udah casing akuarium, RAM-nya 16 GB dan pakai GPU RTX 3050. Kira-kira worth it gak ya buat harian dan gaming? Terus kita bahas satu-satu. Tapi sebelum itu aku mau ingetin kalian kayak biasa buat like, comment, subscribe, dan share video ini kalau kalian ngerasa video yang bermanfaat. Makasih! Jadi ini dia build baru dari COC Komputer, yaitu COC Gamers Box V129.8. Dari tampilannya aja udah keren banget, apalagi ditambah sama casing model akuarium yang transparan kayak gini. Kita mulai dulu dari yang komponen terpenting dari PC ini, yaitu graphic card-nya. Untuk graphic card-nya kita pilih Gigabyte RTX 3050 8GB WindForce OC. Kenapa kita pilih ini? Karena performanya buat gaming itu udah lebih dari cukup buat 1080p high settings. Plus ada yang namanya dual fan WindForce yang ngebantu biar suhu dari Vega ini bakal tetap adem. RTX 3050 ini punya keunggulan dari segi efisiensi daya karena udah pakai arsitektur ampere yang lebih efisien dan punya fitur unggulan kayak ray tracing dan juga DLSS. Ray tracing bisa bikin game punya efek pencahayaan yang lebih realistis, sementara DLSS bisa ngeboost FPS dengan AI upscaling-nya tanpa mengorbankan kualitas visual. Untuk main game kayak Valorant, Apex Legends ini udah aman banget. Nah, buat otak dari PC ini, COC Komputer pilih pakai Ryzen 5 5600. Karena Ryzen 5600 ini udah cukup gahar di kelasnya dengan 6 core 12 thread-nya. Jadi nggak cuma buat gaming, tapi bisa juga buat editing ringan, multitasking, atau bahkan streaming masih oke loh. Dibandingkan dengan Ryzen 5000 lainnya, Ryzen 5600 ini punya IPC atau Instruction per Clock yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi kalau kalian mau main game berat atau buka software desain kayak Photoshop atau Premiere Pro, prosesor ini bisa banget kok guys diandelin. Selanjutnya kita ke bagian motherboard ya. Motherboardnya kita jatuhkan pilihannya ke ASRock A520M HVS Bulk. Simple tapi udah bisa nahan buat upgrade di masa depan. Ada support M.2 NVMe dan masih bisa dipakai buat Ryzen yang seri lebih tinggi nantinya. Dan juga sewaktu-waktu kalau misalnya kalian mau upgrade, kalian nggak perlu lagi deh buat beli mobil baru. Kelebihan lainnya dari motherboard ini adalah support PCIe 3.0. Jadi udah cukup kencang buat SSD NVMe generasi sekarang. Selain itu juga ada dukungan dari RAM hingga 64GB dan overclocking RAM dengan fitur yang namanya XMP, jadi bikin kinerja RAM lebih optimal. Masuk ke RAM-nya nih, 16GB dari Patriot Elite ini udah cukup banget buat gaming dan multitasking. Dengan kecepatan 3200 MHz, ini bikin performanya jadi lebih lancar. Apalagi kalau kalian main game-game yang butuh banyak resource kayak game AAA titles atau game open world yang butuh banyak banget aset beratnya. Dual channel configuration juga jadi keunggulan tersendiri karena bandwidth datanya lebih besar dibandingkan yang single channel. Ini bikin game lebih smooth, apalagi kalau kalian main game yang butuh memori besar kayak GTA 5 dan Red Dead Redemption 2. Buat storage kita pakai NVMe 512GB. Alasannya karena dengan kapasitas 512GB, kita udah bisa install beberapa game berat tanpa harus khawatir kehabisan storage. Kalau kurang atau butuh lebih, kalian juga bisa upgrade atau nambah storage tambahan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian bisa tambahin SSD SATA buat nyimpan aplikasi atau game. Dan bisa tambah HDD lagi kalau misalnya kalian emang suka nyimpen foto atau video dengan file-file besar. Cukup fleksibel kan storage-nya? Power supply-nya kita pakai 550W 80 plus bronze certified. Buat nyuplai daya ke PC rakitan ini sih udah cukup banget. Apalagi efisiensinya itu udah 80 plus bronze, jadi yang pastinya tetap stabil dan juga hemat listrik. Dengan kapasitas 550W, kalau misalnya kalian mau upgrade ke RTX 4060, PSU ini juga masih kuat loh. Nah, juga ada kayak nih, dia dapet 3 fan casing doang kan, kalian mau nambah 2 di atas, 2 di bawah, juga masih sanggup dong. Nah, masuk ke bagian favorit aku nih. Casingnya, dia pakai Darkflash C275P Black yang punya desain kaca transparan. Nama kerennya ada nih, namanya casing aquarium. Biar bisa pamerin bagian dalam komponen dari PC ini. Cakep kan?
Selain tampilannya elegan, case ini juga punya build quality yang solid dan sistem kabel management yang rapi. Jadi kabel-kabelnya nggak berantakan dan airflow-nya juga tetap optimal. Selain itu juga ada nih dust filter yang mencegah debu masuk ke dalam komponen. Di perawatan PC ya pastinya jadi lebih gampang. Harganya ada di Rp8.049.000 saat video ini dibuat. Ini sih worth it banget buat kalian yang butuh PC buat gaming, editing ringan, atau ya sekedar daily use aja. Kalian lihat sendiri nih, performanya aja udah mantep, tampilannya ganteng, bisa di-upgrade lagi buat masa depan. Spesifikasi udah, harga udah. Pasti kalian penasaran kan sama performanya? Aku udah tes di beberapa game dan ini dia hasil tesnya. Buat game pertama yaitu Valorant di settingan medium 1080p tumpah-tumpah di rata-rata 493 fps dan lancar jaya di fps terendah 231 fps. Next game yang lagi rame nih, Marvel Rivals di settingan low 1080p cukup playable di 109 fps dan fps terendahnya cuma nyentuh 78 fps aja. Dota 2 game sejuta umat yang masih beta di settingan Ultra 1080p dapat rata-rata 160 fps dan masih sangat playable dengan scene chaos di 78 fps. Game selanjutnya Genshin Impact di settingan medium 1080p dapat rata-rata 151 fps dan fps terendahnya di angka 88 fps. Last buat yang mau main game AAA, kombinasi RTX 3050 dan Ryzen 5 5600 di Blackmagic Wukong Benchmark Tools di settingan height 1080p dapat rata-rata 43 fps dan minimumnya di 31 fps. Masih playable banget lah ya daripada PS5 yang konstan 30 fps. Kalian tertarik buat bawa pulang yang satu ini ke rumah. Nah, buat yang kalian yang mager-mager, bisa beli di online store kita kayak Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop-nya Cewek Komputer. Kalau kalian gak mager-mager banget sih, datang aja ke online store kita yang ada di Mall Mangga 2, lantai 3, nomor 34. Sekian video kali ini, thank you for watching. Belen pamit, jangan lupa beli.